Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat pagi. Success people, I grow, I glorify. Present people, I grow, I glorify. Mari kita bersama-sama pagi ini kita datang ke Tuhan lagi, kita menyembah Dia, meninggikan nama Tuhan. Mari saya akan saudara, kita sembah Dia. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih
bagi Roh Kudus. Tuhan datang berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, silakan bagi hidup kami. Kami menerimanya, kami menyambutnya. Berkat kesehatan dan umur panjang, berkat kelimpahan, berkat kekuatan, segala berkat yang dahsyat dan luar biasa, segala hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Selamat datang kami menyambut menerimanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyambut segala hal dahsyat yang luar biasa daripada Tuhan. Segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami menerimanya. Oh, selamat datang jiwa-jiwa. Selamat datang keberhasilan promosi. Selamat datang segala hal yang dahsyat dan luar biasa dari Tuhan. Terus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
kesudahan cinta, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah, takkan pernah berubah. Sungguh indah kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu tetap selamanya. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Kasih yang ku terima, kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang terasa, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setia
buat cintamu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Terima kasih buat cinta-Mu dan kasih-Mu bagi kami. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu lebih dari segala-galanya. Engkau ya Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang menyertai kami, yang memberkati kami. Tuhan, kemanapun kami pergi dan melangkah, Engkau telah menyertai kami. Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami. Engkau telah hidup dan tinggal diam dalam diri kami. Tuhan, aku bersyukur Tuhan, terima kasih oleh anugerah-Mu, oleh kasih setia-Mu yang begitu besar bagi kami. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau berdoa juga nanti sebentar. Tuhan, sertai kami umat-Mu, urapi hamba-Mu. Berkati kami umat-Mu Tuhan, urapi umat-Mu Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang saudara-saudara kami yang sedang menonton, yang sedang ikut bersama-sama dalam doa pagi ini. Tuhan, berdoa lepaskan berkat atas mereka. Segala berkat Tuhan mengalir berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Mereka mengalami semua yang dasar dan luar biasa daripada Tuhan. Berkat anugerah-Mu, kasih setia-Mu, tidak pernah berkekurangan, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kekuatan, dalam iman, dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala hormat kemuliaan bagi Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, mari kita membuka firman Tuhan hari ini. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Ya, Matius 7 ayat yang ke-15. Kita akan mendengarkan khotbah tuntunan, ya. Yuk, mari kita baca sama-sama hal pengajaran yang sesat, ya. Matius 7 ayat 15. Dia katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Perhatikan firman Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ya, mereka adalah nabi-nabi palsu. Ya, sesungguhnya mereka adalah segala yang buas. Ya. Kemudian dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak dari duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa ada nabi-nabi palsu, ada orang-orang yang mereka tidak percaya Yesus. Ya, mereka berkata-kata ya, sesuatu yang menyesatkan. Ya. Nah, tetapi perhatikan di sini. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen, ya, karena ada ayat ini, banyak orang-orang Kristen takut terhadap mujizat. Ya, banyak orang-orang Kristen takut terhadap perkara-perkara yang supranatural. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun takut melakukan mujizat, berbuat mujizat. Padahal firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 14 bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi daripada apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Betul?
Jadi artinya setiap kita yang mempercayai Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini melakukan perkara-perkara yang besar. Melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa itu? Mujizat. Berarti kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat, seharusnya ya kita juga melakukan mujizat. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ada ayat ini, kebanyakan orang Kristen takut membuat mujizat. Takut melakukan mujizat. Bahkan takut mengalami mujizat. Halo Bapak Ibu, why, kenapa? Ini karena keterbatasan pemahaman orang-orang atau penjelasan orang-orang tentang firman Tuhan. Apa maksud daripada Tuhan Yesus ketika dia berbicara seperti ini? Bapak Ibu harus ketahui bahwa ada dua golongan manusia di bumi ini. Golongan yang pertama adalah golongan manusia yang tidak percaya kepada Yesus. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu. Nah, ada banyak orang-orang di dunia ini yang mereka bisa melakukan sesuatu yang sepertinya supranatural, tetapi mereka tidak percaya Yesus loh. Apakah mereka berseru pada Tuhan? Mereka berseru kepada Tuhan, tapi bukan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan yang mereka serukan itu adalah Tuhan mereka. Apakah mereka melakukan perkara yang seperti mujizat? Iya. Tetapi mereka tidak melakukan perkara mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi untuk siapa firman Tuhan ini disampaikan? Bapak Ibu, ini adalah untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Di situ juga dikatakan hal pengajaran yang sesat adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang sesat. Nabi-nabi palsu. Firman Tuhan ini berbicara tentang nabi-nabi palsu, Bapak Ibu. Ya, dari buahnya kamu akan mengenal mereka, dia bilang. Ya, perhatikan ya. Ayat yang ke-17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang mengikuti Yesus, ya, kita yang mengikuti Yesus, lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu kita masuk neraka. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, ya coba kita buka ya. Kita buka dalam Yohanes 6 ayat 28. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-28. Bentar ya. Kita baca. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Oke. Nah, di sini tadi ada pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang mengusir setan, bernubuat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang fokus kita menjadi anak Tuhan, fokus kita mengikuti Tuhan, bukan pada perkara mujizatnya. Sebab dalam Markus pasal 16, firman Tuhan jelas mengatakan, Bapak Ibu, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ketika engkau mempercayai Tuhan Yesus, ketika engkau mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Bapak Ibu, nah ketika itu, firman Tuhan mengatakan bahwa ada tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya. Oke? Apa tanda-tandanya? Mujizat. Apa tanda-tandanya? Perkara-perkara supranatural. Apa tanda-tandanya? Perkara-perkara ajaib. Ya. Nah, mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan menumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sekalipun mereka minum racun maut sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, firman Tuhan mengatakan. Jadi ada tanda-tanda yang mengikuti orang yang percaya. Siapa orang percaya itu? Saudara dan saya. Artinya apa? Artinya bahwa mujizat perkara-perkara supranatural itu hanyalah bonus karena engkau percaya pada Yesus. Itu adalah hanyalah sebuah tanda penyertaan yang Tuhan berikan kepada hidupmu ketika engkau mempercayai Tuhan Yesus dalam hidupmu. Nah, jadi sekarang pekerjaan-pekerjaan ya yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan atau saudara dan saya atau kita, yang dimana kita mendoakan orang mengalami mujizat, ya seperti tadi dikatakan, bukan orang yang berseru kepada Tuhan. Ya mereka berseru kepada Tuhan juga, tapi Tuhan yang lain. Orang-orang itu yang Tuhan mengatakan bahwa mereka membuat perkara yang mereka membuat mujizat bla bla semua ini. Mereka juga berseru pada Tuhan yang lain. Nah, itu yang Tuhan maksudkan adalah orang-orang yang seperti itu, yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi saudara dan saya mau menjelaskan pada saudara bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang ditetapkan Allah, orang-orang yang ditentukan Allah untuk bersama-sama dia masuk dalam kekekalan, masuk dalam kerajaan surga.
Nah, dalam Yohanes 6 ayat 8 ini menjelaskan pekerjaan-pekerjaan apa yang seharusnya kita lakukan sewaktu kita mengikuti Yesus. Apa pekerjaan itu? Ya. Ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ya. Jawab Yesus kepada mereka ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Perhatikan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang selalu saudara lakukan ketika mengikuti Tuhan? Yang harus kita lakukan apa? Percaya. Hanya cukup percaya. Oh, itu gampang. Oh, iya gampang. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sepertinya saudara gampang. Tetapi dari tindakan kita akan kelihatan, akan terlihat jelas apakah kita percaya atau tidak. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya Yesus, firman Tuhan mengatakan itulah kehendak Allah. Percaya Yesus itulah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah untuk kehidupan kita. Hanya percaya, just believe. Percaya saja. Ya. Nah, kepercayaan kita ini, firman Tuhan mengatakan akan disertai dengan mujizat dan perkara-perkara besar. Akan disertai dengan mujizat dan tanda. Itu dari kepercayaan kita. Bapak Ibu, amin. Nah, ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda-tanda apakah yang engkau perbuat? Perhatikan, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Perhatikan. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberi makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Perhatikan, wow. Ini ayat 32, 33 yang luar biasa. Ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Perhatikan ayat 32 kembali. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dan dari surga. Perhatikan. Apa itu roti? Firman Tuhan berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti di sini berbicara tentang firman. Amin. Dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu firman dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu firman yang benar dari sorga. Amin. Ayat 33, karena firman yang dari Allah ialah firman yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Apa itu firman? Siapa itu firman? Yesus. Amin. Ingat firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi ayat 32-33 ini berbicara tentang apa? Tentang Yesus. Roti ini bicara tentang siapa? Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pekerjaan Allah, kehendak Allah agar kita percaya kepada roti itu. Percaya kepada kehidupan itu yang diberikan melalui Yesus Kristus. Percaya kepada Dia, kita pasti mengalami perkara yang besar. Keselamatan yang kita dapatkan, keselamatan yang kita, kemerdekaan, kemenangan yang kita dapatkan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan khawatir ketika saudara membuat mujizat, ketika saudara membuat perkara-perkara yang besar, ketika saudara membuat hal supranatural, jangan khawatir. Saudara tidak masuk surga, saudara pasti masuk surga. Kenapa? Karena jaminan yang Tuhan katakan kepada kita bahwa siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang harus kita lakukan? Hanya just believe, percaya. Nah, jika ada mujizat dan tanda yang kita lakukan, itu sesuatu yang menyertai pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Amin. Jadi percaya, Bapak Ibu. Nah, ayat 34-nya. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Wow. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di ayat yang ke-40 ya. Yohanes 6 ayat yang ke-40. Oke. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada anak beroleh hidup yang kekal,
dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Oh, luar biasa. Sebab inilah kehendak Bapakku, katanya. Ya, kehendak Bapa di surga, yaitu setiap Bapa supaya saudara, setiap orang, saudara dan saya yang melihat anak, yang melihat Yesus dan yang percaya kepada Yesus. Mungkin saudara sekarang tidak melihat Yesus, ya. Oke, kita tidak melihat secara Yesus secara jelas, tapi dalam mata iman kita melihat Dia. Tetapi firman Tuhan mengatakan yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Supaya Allah membangkitkan saudara dan saya pada akhir zaman. Jadi apa? Ada jaminan yang Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya untuk memperoleh kekekalan. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, lihatlah bahwa betapa Tuhan mengasihi saudara. Amin. Betapa Dia memberikan jaminan keselamatan untuk hidupmu, untuk engkau diselamatkan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, Efesus 2 ayat yang ke-8. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Amin. Firman Tuhan mengatakan, keselamatan yang kita berikan, masuk surga yang Tuhan berikan bagi hidup kita, kekekalan yang Tuhan berikan pada kita, firman Tuhan mengatakan, itu semata-mata hanya pemberian Allah. Amin. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Firman Tuhan katakan, jangan bermegah dengan apa yang kau kerjakan. Bermegahlah. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengerjakannya untukmu. Bukan karena apa yang kau kerjakan, tetapi karena apa yang sudah Tuhan Yesus Kristus kerjakan. Keselamatan yang saudara dapatkan, kehidupan berkemenangan, kerajaan surga yang saudara dapatkan. Firman Tuhan mengatakan, bukan karena engkau mengusahakannya, bukan karena engkau mengerjakannya, tapi semata-mata hanya karena Tuhan Yesus sudah mengerjakannya. Dia sudah menyelesaikannya di kayu salib. Dia katakan, it's finished. Sudah selesai. Dia telah menyelesaikannya di kayu salib. Amin. Dia katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jangan ada orang yang sombong, jangan ada orang yang bangga terhadap apa yang dia kerjakan. Jangan ada orang yang seperti apa? Saya sudah melakukan hal yang baik, bukan karena kebaikanmu, bukan karena engkau berusaha untuk menjaga kekudusanmu, bukan karena engkau berusaha untuk menjaga karaktermu, bukan karena engkau berusaha untuk membuat semuanya menjadi baik, bukan. Tetapi semata-mata hanya karena apa? Kasih karunia Allah. Jikalau engkau hidup menjaga kekudusan, jikalau engkau hidup melakukan hal yang baik, itu adalah bukan didasarkan supaya engkau berkenan, tetapi didasarkan karena engkau mengasihi Dia. Amin. Karena ada perkenanan Allah atas kehidupanmu, karena engkau memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik yang kau lakukan? Percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidup di dalam kasih-Nya. Lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Pekerjaanmu adalah percaya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada seseorang, ya kita aman. Misalnya anak saya pergi, dia takut dengan anjing, jalan dia takut dengan anjing, ya kan? Tetapi waktu dia jalan dengan saya, dia mengalami ketakutan. Saya bilang sama dia, Ken, saya bilang kan, kamu jangan takut. Saya akan jangan takut. Saat ini ada papa. Papa akan lawan anjing itu kalau anjing gonggong. Ya. Papa akan kejar dia, ya kan? Papa akan lawan anjing itu kalau anjing itu gonggong kamu, mau kejar-kejar kamu. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan takut. Maka Ken, anak saya Ken yang kedua akan merasa aman, akan merasa nyaman. Kenapa? Karena ada papanya. Nah seperti itu. Kenapa dia bisa seperti itu, merasa aman dan nyaman? Karena dia percaya apa yang papanya katakan. Apa yang papanya katakan. Jangan takut. Amin. Nah, jadi hal yang kedua, ingat baik-baik. Kan saudara ada lagu, peganglah tanganku Roh Kudus. Coba kita nyanyikan lagu ini sebentar. Peganglah tanganku Roh Kudus, setia
dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarkan Tuhan memegang hidup. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidupmu dalam kendali dan pemeliharaan Tuhan. Jangan engkau yang memegang Tuhan, tetapi biarkan Tuhan yang memegang hidupmu. Misalnya saya ambil contoh, ya sini Ken. Ini Ken anak saya, kelihatan? Ya. Ken pegang papa. Ya. Nah, ketika tadi ada anjing yang mengejar, ada kesulitan, ada ketakutan. Tadi kita jalan sama-sama, dia pegang tangan saya, ya, karena dia ada ketakutan dalam dirinya. Waktu itu, ya, ada situasi, anggap situasinya seperti anjing yang mengejar tadi, anjing yang menggonggong. Nah, ketika dia pegang tangan saya, ketika anjing itu mulai menggonggong, apa yang terjadi? Ya, misalnya seperti ini. Anggaplah, misalnya, coba ibunya panggil Ken, panggil. Coba. Ken, apa? Ya. Panggil. Ya, panggil. Oke, apa yang terjadi? Dia lepaskan pegangannya di tangan saya. Anggap seperti tadi, anjing menggonggong, dia akan berlari, dia lepaskan tangannya dari tangan saya. Tetapi seperti ini, ulang lagi. Tetapi kalau seperti ini, kalau saya yang memegang dia, seperti lagu tadi, peganglah tanganku Roh Kudus. Panggil Ken. Sini Ken. Guk. Anjing gonggong, dia tidak akan lari. Dia mau lari, saya pegang dia. Ada sesuatu yang akan menyerang dia, saya akan lawan dia. Orang-orang itu, sesuatu yang menyerang anjing itu, ya saya akan lindungi dia. Kenapa? Karena dia adalah anak. Dia adalah anak saya, dia adalah ahli waris yang Tuhan berikan. Amin. Saya jaga dia, saya pegang dia, dan itu tidak akan lepas. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, yakinkan dirimu bahwa engkau dalam kendali Tuhan. Tuhan memegang hidupmu, dia tidak akan melepaskan engkau. Ketika ada situasi, ada hal yang jahat, ada sesuatu panggilan dunia ini yang berusaha untuk menarik saudara keluar daripada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan pegang engkau, maka itu tidak akan membuat engkau pergi. Sekalipun ada seorang Kristen yang takut akan Tuhan, suatu saat dia murtad meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan punya rencana untuk hidupnya. Tuhan akan tetap cari dia, bagaimanapun caranya, karena itu anak. Dengan saya punya beberapa orang-orang teman-teman, mereka meninggalkan kasihnya, mereka meninggalkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian Tuhan kembali berbicara kepada orang ini, kepada anak ini, dan Tuhan memanggil kembali dia. Amin. Sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi lihat, biarkan Tuhan memegang engkau. Yakinkan dirimu. Sadarilah bahwa Tuhan telah memegang engkau. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri
situasi keadaan ini, COVID-19, masalah keadaan ekonomi seperti ini, ingat Bapak Ibu, engkau dalam kendali Tuhan. Tuhan memegang engkau. Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan menjaga engkau dari hal yang buruk. Tuhan menjaga engkau dari sakit-penyakit ini. Tuhan menjaga engkau dari hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan akan menjaga engkau dari masalah ekonomi. Tuhan menjaga engkau. Tuhan melindungi engkau. Ada imunitas ilahi. Ada kekuasaan ilahi. Ada kuasa ilahi yang bekerja dalam kehidupanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya. Makasih kan. Duduk sana kan. Ya. Terus. Iya. Mari kita buka lagi Filipi pasal yang kedua ayat 13. Filipi 2. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir melakukan mujizat. Jangan khawatir dengan mujizat dan tanda, karena itu adalah janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai orang-orang yang percaya dalam Markus 16. Ya, kita akan mengusir setan demi namanya. Filipi 2 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata seperti ini. Ya, kita mulai dari ayat 12. Oke, 13 saja langsung. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah yang bekerja di dalam dirimu, mengerjakan dalam kamu, ya, baik kemauan, keinginan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Semuanya hanyalah kerelaan Allah, hanyalah niat dari Allah. Semuanya hanyalah karena inisiatif Allah untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Amin. Dalam Filipi 1 ayat 6, Filipi 1 ayat 6, kita lihat. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Sudah? Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, kata Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Yesus yang memulai pekerjaan baik di dalam hidupmu. Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yesus Kristus yang sudah membuat engkau hidupmu diselamatkan, membuat hidupmu bertobat, membuat hidupmu percaya kepada Dia. Apa Ibu? Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus, pada hari kedatangannya, pada hari dibangkitkannya orang-orang. Pada hari rapture, pengangkatan, pada hari kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi percayalah Bapak Ibu. Jangan khawatir. Hidup kita aman. Ya. Jangan khawatir dengan mujizat, perkara dan tanda. Itu adalah bagian yang memang janji Tuhan yang kita alami, yang kita berikan. Firman itu diberikan kepada orang-orang nabi-nabi palsu, kepada pengajar-pengajar sesat, pada orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Saudara dan saya adalah percaya Yesus. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita anak, ya, lalu kita dibuang oleh Dia? Pasti karena kita anak, kita diselamat, kita dijaga, dilindungi. Setiap orang yang diselamatkan, yang percaya Dia, yang menjadi anaknya, yang bersatu sebagai anak. Bagaimana mungkin Allah membuang orang ini? Halo, terakhir Yohanes pasal yang ke-17. Kita mau lihat doa Tuhan Yesus untuk hidupmu. Bagaimana hati Yesus untuk kita. Yohanes 17 ayat 15. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau, dia katakan, aku tidak meminta supaya Bapa mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Bapa melindungi mereka daripada yang jahat. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berdoa supaya Bapa di surga jangan mengambil kita dari dunia ini, tetapi supaya Bapa di surga melindungi kita dari yang jahat. Bayangkan Bapak Ibu. Wow, bagaimana mungkin engkau mempercayai Tuhan melakukan hal yang jahat? Bagaimana mungkin engkau bisa mempercayai bahwa penyakit COVID-19 ini adalah perbuatan Tuhan atas izin Tuhan? No. Ini adalah semata-mata 100.000% saya katakan, ini adalah reaksi si jahat, reaksi iblis terhadap kasih karunia Allah. Ini hanya semata-mata adalah reaksi respon si jahat iblis terhadap kasih karunia Allah yang semakin luar biasa dicurahkan. Semakin banyak orang-orang Kristen, orang-orang mengerti tentang grace, tentang kasih karunia Allah. Ini reaksinya, Bapak Ibu. Ingat baik-baik, ketika Yesus Kristus lahir ke dalam dunia, ketika sang kasih karunia itu turun ke dalam dunia ini, ketika sang kasih karunia itu hadir dalam dunia ini, apa reaksi iblis?
Melalui siapa? Melalui Herodes. Membunuh semua anak-anak di usia 2 tahun ke bawah. Mungkin ribuan saat itu anak-anak itu mati di usia 2 tahun ke bawah. Sama. Itu adalah reaksi si jahat. Dan reaksinya adalah berlebihan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini, situasi ini, COVID-19 ini adalah reaksi si jahat, iblis, terhadap kasih karunia Allah yang Tuhan berikan terhadap hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, yakinlah, percayalah akan kuasa Allah dalam kehidupanmu, akan mujizat Allah dalam kehidupanmu, bahwa Bapa di surga, Yesus Kristus berdoa untuk Bapa di surga menjauhkan kita dari hal yang jahat. Tidak mungkin Allah memberikan hal yang jahat, karena Dia adalah Allah yang baik. Kontradiksi, kita katakan Dia baik, lalu Dia memberikan hal yang jahat. No way, tidak mungkin. Dan itu memang tidak seperti itu. Amin. Mari kita berdoa, Yesus berkati. Bapak, terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Tuhan, kami berdoa untuk para situasi keadaan saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pengusaha dan pekerja yang terkena dampak pandemi COVID-19 berkaitan. Berkatilah Tuhan setiap paket-paket stimulus, insentif yang disiapkan pemerintah untuk membantu pengusaha dan para pekerja ini, agar paket ini benar-benar tepat sasaran dan berjalan lancar baik di tingkat pusat maupun di daerah. Orang-orang yang sedang berdampak pada usahanya Tuhan, Kau berkati mereka agar setiap apa yang pemerintah sudah lakukan sebaiknya berjalan dengan baik, tepat sasaran. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para dokter, perawat, tenaga medis dan sukarelawan yang bertugas di garda terdepan dalam menangani situasi ini. Kami udah berkatilah mereka Tuhan dalam lindungan-Mu agar mereka tetap semangat dan sehat Tuhan, tetap sehat selalu dan tidak tertular Tuhan. Kami berdoa agar mereka tidak tertular penyakit ini. Lindungi Tuhan teman-teman kami, para dokter, perawat. Jauhkan hal-hal yang jahat, jauhkan hal-hal yang buruk menimpa mereka. Kami percaya Tuhan mereka sudah dalam aman dalam lindungan-Mu. Mereka dalam perlindungan Tuhan. Ada imunitas surgawi yang sudah Tuhan berikan bagi hidup mereka. Tidak ada sakit penyakit itu, virus ini yang bisa mengenai hidup mereka. Jikalaupun itu Tuhan, virus itu akan segera mati Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan dengan aparat TNI dan Polri yang ikut ambil bagian dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, dan pengamanannya di tengah-tengah masyarakat agar mereka juga senantiasa dalam kondisi sehat dan tidak tertular virus corona ini Tuhan. Oh Tuhan, berkati para tentara, polisi, TNI, Polri Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk pasien positif yang sembuh, 74 orang kesembuhan
kesembuhan ini adalah karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat dan gagah manusia. Ada 74 orang yang baru sembuh Tuhan. Ajarlah mereka yang sudah sembuh untuk menghitung hari-hari mereka agar mereka beroleh hati yang bijaksana. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pasien yang dirawat yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Lawatlah mereka Tuhan agar tidak seorang pun yang binasa, melainkan beroleh keselamatan dalam nama-Mu. Tuhan berkati juga Tuhan umat-Mu. Berkati juga jemaat BPA Kasongan Tuhan. Berkati hidup mereka Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka yang mereka kerjakan. Mereka yang terdapat dalam situasi ini, Tuhan memelihara mereka seperti Tuhan memelihara Elia. Tuhan mengirimkan burung-burung gagak, sepertinya Tuhan ibaratnya seperti burung gagak, orang-orang yang memberkati memelihara kehidupan mereka. Aku percaya tidak ada seorang pun yang kelaparan. Semuanya hidup dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Berkat-Mu datang berlimpah-limpah atas umat-Mu Tuhan. Usaha bisnis umat-Mu Tuhan, jemaat BPA Kasongan BPA seluruh Indonesia, mereka terdampak dalam situasi ini. Kami berdoa pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Kami sebagai jemaat saling memperlengkapi, memberkati Tuhan. Kami yang lebih, kami yang punya untuk memberkati saudara kami yang kurang, yang tidak memiliki Tuhan. Kami berdoa berkat-Mu Tuhan turun atas kehidupan umat-Mu Tuhan, seluruh jemaat BPA Tuhan, BPA Indonesia, BPA Kasongan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Gembala kami, gembala senior kami, Kau berkati mereka ya Tuhan, pemeliharaan atas dia, penyertaan atas hidupnya, dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Kami berikan hikmat, kuasa, tuntunan Tuhan, firman demi firman untuk menuntun umat-Mu terus luar biasa, untuk memberkati hidup kami, biar hidup gembala kami, keluarganya, Pak Agung, Ibu Dion, seluruh anak-anak Revival Kris dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Mereka hidup dalam kuasa-Mu, hidup dalam anugerah-Mu, hidup dalam pimpinan Tuhan, berkat-Mu. Biar mereka semakin mencintai Engkau, semakin mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat seluruh gembala BPA seluruh Indonesia. Berkati kami untuk terus mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Kami berhasil dalam setiap kehidupan kami. Kami menerima semua yang dahsyat luar biasa daripada Tuhan. Kami menerima segala hal yang ajaib yang dahsyat Tuhan. Berkati pemerintah kami, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Katingan, Bupati kami, Bupati, Sekretaris Daerah dalam lindungan, seluruh pejabat-pejabat dalam lindungan Tuhan. Tidak ada yang tertular sakit penyakit. Kami berdoa, kami sehat, kami panjang umur, tidak ada yang sakit. Darah Yesus Kristus menguasai membungkus hidup kami, dan kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami menerima semua yang dahsyat luar biasa pada pagi ini. Tadi kami melakukan aktivitas pekerjaan kami, Tuhan mengerjakan, Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, Tuhan membuat kami berhasil, dan kami mau bersyukur dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati-Mu dan menyinari-Mu. Tuhan memberi-Mu kasih karunia serta damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Mu dan memberi-Mu keselamatan, memberikan padamu hikmat, memberikan padamu kuasa, memberikan padamu damai sejahtera dan kasih karunia-Nya. Sekarang kembalilah dengan aktivitasmu masing-masing, dan biarlah berkat dari Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memimpin hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengasihi Tuhan, sama-sama kita berkata amin.